Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rahman dengan NIM 2120202186. Dan saya Ahmad Fadl Zaki dengan NIM 2120202190. Dan kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Lalu apa sih kawan-kawan MK Islam dan Ilmu Pengetahuan itu? Jadi, teman-teman semua, mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan itu ialah merupakan mata kuliah yang mempelajari mengenai relevansi antara Islam dan ruang lingkupnya, tentu saja berdasarkan Al-Quran dan Hadis, serta sains yang mempelajari apa saja yang ada di dalam dunia ini, baik itu mengenai manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami diberi kesempatan untuk membahas topik bahasan, yakni relasi dan review terhadap perkembangan pandangan tentang sains dan agama. Apakah Islam dan sains memiliki relevansi atau hubungan yang kuat satu sama lain? Ataukah punya hal yang sangat kontradiktif satu sama lain? Apa ya kawan? Jika kita ingin tahu jawabannya, mari kita simak video berikut ini. Contoh yang ada di dalam gambar ini merupakan teori Darwin, yaitu teori evolusi. Teori evolusi merupakan teori yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup di dunia ini termasuk manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Teori Darwin merupakan salah satu teori dalam khazanah ilmu pengetahuan yang bertolak belakang dengan kitab suci Al-Quran. Teori tersebut menyatakan sebuah perubahan pada mekanisme makhluk hidup atau spesies secara perlahan-lahan dalam rentang waktu yang panjang. Bagaimana korelasi teori evolusi Darwin menyebutkan bahwa manusia berevolusi dari spesies kera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Darwin mengatakan bahwa manusia dan kera berhubungan sebagai suatu keturunan yang sama dari satu spesies. Al-Quran mengatakan bahwa manusia sudah pasti tercipta dari tanah. Ia adalah putra bumi yang semua kebutuhan berasal dari bumi, berkembang juga di tanah hingga sampai ia mati. Manusia tidak pernah berpisah dari tanah karena memang dia berasal dari tanah. Perbedaannya adalah Darwin mengatakan bahwa manusia modern berevolusi dari sejenis makhluk yang mirip dengan kera, dan asal usul manusia dimulai dari kera, dan berbagai contoh fosil dan hasil penelitian lainnya. Dan di suatu sisi lain, ada seseorang peneliti muslim yang bernama Harun Yahya. Dia adalah seorang peneliti Islam. Dia juga dijuluki si penentang teori evolusi dengan menulis suatu karya bukunya yang berjudul Runtuhnya Teori Evolusi. Dan selain Harun Yahya, masih banyak pemuka agama lain yang menentang teori ini. Argumen Harun Yahya juga didukung dari dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 6 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث
Zalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa anna tusrafun. Itu kan kontranya nih teman-teman. Terus yang pro-nya mana ya? Berikut ini relasi antara sains dan agama yang kami ambil di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah tata cara minum. Tata cara minum yang benar ialah minum dengan cara duduk. Tata cara minum yang salah ialah kita minum dalam keadaan berdiri. Menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, la yashrabu ahadukum qa'iman. Janganlah sesekali salah seorang dari kamu minum sambil berdiri. Barang siapa lupa, maka hendaklah ia memuntahkannya. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan menurut ilmiah, jika kita minum dalam keadaan duduk, maka air yang kita minum akan disaring terlebih dahulu oleh sprinter, sehingga menyebabkan kinerja ginjal kita berfungsi dengan baik. Dan sebaliknya, jika kita minum sambil berdiri, maka sprinter tadi akan terbuka, sehingga air yang diminum akan langsung masuk ke kandung kemih tanpa melalui proses penyaringan. Dan contoh selanjutnya ialah tata cara tidur dengan baik dan benar. Gambar berikut ini ialah contoh tata cara tidur dengan yang benar. Dan gambar yang berikut ini ialah contoh tata cara tidur yang salah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, berbaringlah kamu di atas tulang rusukmu yang sebelah kanan. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan secara ilmiah, studi membuktikan tidur miring ke kanan dapat menurunkan aktivitas sistem syaraf, sehingga detak jantung dan tekanan darah bisa menurun. Beberapa ilmuwan juga berpendapat secara alami orang cenderung tidur miring ke kanan seiring pertambahan usia. Hal itu dilakukan untuk melindungi kesehatan jantung. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Sebagaimana dalam sebuah kata pepatah, tak ada gading yang tak retak, tak ada lautan yang tak berombak, dan tak ada bisul yang tak membengkak, dan tak ada tuyul yang kepalanya yang tak botak. Oleh karena itu pada hakikatnya kita manusia adalah tempatnya salah, dan kesempurnaan serta kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Unzur ma'qala wa la tanzur illa man qala. Lihatlah apa yang disampaikannya, jangan melihat siapa yang menyampaikannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.